Oke, balik lagi sama gue di Jendela Ramadan Indonesia. Kalau kita masih membicarakan olahraga, anyway kalian hari ini olahraga apa tidak? Nah itu dulu. Terus nanti olahraga apa tidak? Karena olahraga meningkatkan imunitas tubuh. Tapi bukan itu masalahnya sekarang. Masalahnya sekarang adalah atlet-atlet di Indonesia yang gimana kabarnya, gimana nasibnya. Tadi kita udah bicara banyak, tapi akan kurang kalau kita tidak langsung bicara dengan Bapak Menteri Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga. Jadi langsung aja, ini adalah Pak Zainuddin Amali. Pak Zai, apa kabar Pak? Kabar baik, Master Derry. Weh, Kawan. kita kayaknya ada satu janjian belum ketemu nih Pak. Bener ya Pak ya? Iya, saya mengidolakan Master Derry soalnya. Wah, Jadi terima kita, kasih Pak. Pak, ini ya, masalahnya kan memang lagi pelik nih Pak. Nah, pertanyaannya Pak, ini atlet kan di rumah kan Pak? Apakah kita tuh punya data gitu Pak, bahwa atlet tuh ada berapa banyak di Indonesia yang dirumahkan, nggak latihan hari ini tuh ada nggak tuh Pak? yang terdata di kita adalah yang masuk dalam pelatnas ya. Ya, pasti. Yang pelatnas karena kita kan ada persiapan untuk Olimpiade tadinya. Diundur ya, Olimpiadanya diundur tapi Pak ya? Ya, betul. Yang Ya, tadinya tahun ini di Tokyo, kemudian diundur tahun 2021. iya betul. Kemudian ada yang pelatda, yang Oke, persiapan PON, yang iya. juga itu dimundurkan. Nah itu semua ada di masing-masing provinsi, Master Dedi. Jadi Ya, jumlahnya ada nggak Pak? Tapi Pak? jadi kalau yang pelatnas untuk persiapan Olimpiade itu kita sekitar 50-an. Nah, Nah, tapi kan kalau kita bicara tentang jumlah atlet di Indonesia ini banyak ya Pak ya, banyak betul. banget gitu. Nah, Ya. ini sekarang mereka nasibnya gimana Pak? Maksudnya apakah yang di klub masih digaji atau masih dipelihara atau sudah dilepas aja sekarang Pak? Jadi kalau yang untuk klub-klub profesional, kan itu kayak bola ada Liga 1, Liga 2. Betul, Kemudian basket ada IBL. iya, Terus bola voli ada Proliga. iya, Nah, itu mereka karena profesional, dia sesuai dengan kontrak awalnya. Jadi oke. kontrak awalnya seperti apa. Tetapi seperti sepak bola yang saya dengar dari federasi dibolehkan dipotong sampai tinggal 25% gaji. Oh, Itu. dipotong sampai tinggal 25% gaji Pak? Ya, dan itu menjadi kesepakatan ya, karena ini kan Oke, liga profesional. iya, Jadi iya betul. kesepakatan antara klub dan para pemain itu sendiri. Nah, khusus untuk yang pelatnas, karena pada saat mereka masuk pelatnas itu sebelum COVID, maka tetap diperhatikan tentang uang hariannya dan lain sebagainya itu tetap jalan. Walaupun dia latihan mandiri. Mandiri, oke. Nah ini Ya, Pak, ini menarik nih Pak kalau kita bicara latihan mandiri. Tapi saya nggak tahu apakah ini tugas Bapak juga atau bukan. Tapi apakah dari pemerintah, terutama Bapak ya Pak ya, ya, mengawasi tentang latihan mereka? Kan latihan di rumah nih susah nih Pak. Nanti takutnya ya. begitu pandeminya selesai, merekanya udah loyo semua gitu Pak. Apakah ada programnya gitu untuk mengatasi ini atau memang kita sekarang lagi kelabakan aja udah semuanya Pak? Ya, jadi cabur-cabur yang sudah tanda tangan MOU dengan Kemenpora yang menerima bantuan, Ya, itu secara reguler mereka menyampaikan laporan tentang progres latihan, baik yang tadinya terpusat maupun yang mandiri. Nah, ah, kemudian dari kami juga ada pemantauan tanpa diketahui oleh cabur. Nah, memang ini agak-agak sulit ya, terutama untuk cabur-cabur yang butuh kerjasama tim. Itu kalau mandiri kan agak-agak susah. benar, Tetapi benar. ya, tetapi nggak apa-apa. Yang penting kebugarannya terjaga dulu. Itu yang kami pentingkan sekarang supaya begitu recovery untuk menyatukan kembali mereka dalam timnas tidak terlalu butuh waktu yang lama kita. Nah, kalau sekarang dengan porsi latihan yang normal itu bisa kelelahan dan lain sebagainya dan berakibat kepada penurunan daya tahan mereka. Itu yang saya jaga betul, jangan sampai itu terjadi. Saya setuju banget karena saya ngalamin juga kalau saya latihan di rumah itu pasti rasa malesnya 4 kali lipat.
Tapi bro, kalau ngomong-ngomong generasi muda, Bapak bingung nggak ngadepin generasi muda sekarang? Karena Pak, di masa PSBB ini kayaknya yang paling nakal yang muda-muda karena merasa mereka nggak akan kena juga, jadi mereka di jalanan masih rame Pak. Jadi memang itu tantangan kita. Makanya kenapa saya selalu sudah reguler beberapa kali bikin acara live di Instagram Kemenpora. Ya. Itu namanya Bincang Santai bersama Menpora. Nah, yang kita tampilkan anak-anak muda semua. Kemarin hari Sabtu kemarin saya live dengan Egy Maulana Fikri. Ya, oke. Nah, dia menceritakan bagaimana dia sedang di Eropa. Dia lari aja ditangkap polisi. Nah, Bagaimana kita di sini? itu kan di Eropa Pak, lari ditangkap Ya. polisi. Tapi kemarin pesta perpisahan di rame Pak. Betul. Iya, itu yang susah Master Dedi. Yang bisa kita lakukan, yang kami lakukan adalah memberikan protokol, ya, protokol penanganan COVID kepada organisasi-organisasi kepemudaan dan organisasi-organisasi keolahragaan. Jadi artinya Bapak hanya bisa memberikan himbauan ya? Tidak bisa, Iya. di luar itu tidak bisa Pak ya? Nggak bisa. Dan yang kita atur itu, ya atur secara protokol adalah yang terorganisir. Nah, kalau masyarakat umum itu himbauan. Waduh. Ya, ya. Tapi Bapak sehat sekarang Pak? Harus sehat, masa Menteri Olahraga sakit-sakitan, Master Dedi. Oke Pak, mungkin terakhir nih Pak, Bapak ada harapan khususkah untuk atlet-atlet, kesejahteraan atlet-atlet dan pemuda kita selama pandemi ini, terutama atlet lah, bagaimana mereka supaya tetap bisa punya hope? Jadi kepada para atlet ya, terutama yang profesional, Ya, saya kira bersabar sebentar, kan kita nggak akan lama lagi juga akan ada perubahan-perubahan tentang kebijakan. Nah, yang ada sekarang adalah kita tetap beraktivitas, tetapi tentu harus mentaati betul protokol COVID. Kalau itu kita disiplin, itu kita bisa jalan. Nah, untuk memulai lagi, karena disitulah kehidupan para atlet ya, khususnya atlet profesional di kompetisi-kompetisi itu, kita masih mempertimbangkan apakah kompetisi itu bisa dijalankan tanpa penonton atau harus dengan penonton. Jadi tolong bersabar sebentar, kita sedang menyiapkan kira-kira bagaimana fase untuk recovery-nya dan bagaimana bisa supaya sudah bisa berjalan penuh. oke Pak. Baik Pak, ini mudah-mudahan nih bisa memberikan sedikit harapan ya buat pemuda-pemuda di Indonesia, juga buat atlet-atlet di Indonesia, karena memang pandemi ini pasti berakhir. Memang masalahnya adalah tidak ada satupun orang di dunia ini yang tahu kapan itu yang jadi masalah. Mudah-mudahan olahraga di Indonesia bisa meningkat lagi ya Pak ya. Pak Zai, terima kasih banyak Pak, selamat menjalankan ibadah puasa Pak, sehat selalu ya Pak ya. Oke, Master Dedi. Terima kasih Pak, mari Pak. Oke, itu tadi dia Pak Zai sebagai Menpora ya. Ya kita harus punya harapan, itu aja intinya. Karena memang tadi saya udah bilang nggak ada yang tahu nih selesainya kapan. Saya nggak tahu, Anda nggak tahu, beliau nggak tahu, pemerintah nggak tahu. Nobody in the world know kapan ini selesainya. Di semua pandemi tidak ada orang yang tahu kapan selesainya. Jadi kita hanya tinggal satu, yaitu optimisme dan punya harapan. Kalau itu berdua kita masih ada, harusnya kita masih bisa berjuang untuk kehidupan kita ke depannya. Saya akan break dulu, setelah ini akan ada tausiah dari Ustadz Ali Nurdin.